90 di halaman 90. Silakan dibaca masing-masing tanpa harus mengaktifkan mikrofonnya. Mudah-mudahan insya Allah bacaan-bacaan Quran kita ini melembutkan hati-hati kita. Mudah-mudahan bacaan-bacaan Quran, setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat yang kita baca ini menjadi sebab Allah bersihkan, Allah sembuhkan dada kita dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah ini menjadi sebab Allah mudahkan kita mengambil ibrah pelajaran dari surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن. Kami berikan kesempatan kepada pengurus atau jemaah yang telah ditunjuk membacakan terjemahan ayat 1 sampai ayat 9 surah Al-Buruj. Silakan, Mbak Ari. Silakan. Ada Mbak Ari? Saya yang baca, Ustadz. Insya Allah. Oh ya, silakan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 sampai 9 ya, Ustadz? Betul. Bentar. 95, bentar Ustadz. Kok kehilang. Bentar, Ustadz. Aduh, maaf terlambat, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca, mendengarkan dari surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat ke-9. Jamaah yang dirahmati Allah, akhwata liman azallahu wa iyyakum ajmain. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 2 hari tadabbur berturut-turut, hari Selasa tadabbur bersama Al-Muhammad, dan hari ini tadabbur bersama Al-Alim Rabbani. Yang ini ada 2 surah yang ditadabburi, mulai dari surah Muhammad yang ditadabburi di Majelis Ta'lim Al-Marhamah, dan surah Al-Buruj yang hari ini ditadabburi bersama Majelis Ta'lim Rabbani. Amat sangat sesuai, relevan dengan kondisi kita hari ini.
Allahu Akbar. Surah Muhammad yang kita bahas kemarin bahwa janji Allah bahwa kemenangan itu pasti Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dan itu sesuai dengan kondisi kita saat ini, saudara-saudara kita di Gaza yang sedang digempur habis-habisan oleh penjajah Zionis Israel dengan sekutu-sekutunya. Surah Muhammad yang kita tadabburi hari Selasa kemarin betul-betul menjadi penguat bagi kita. Allah pasti menangkan orang-orang beriman. Karena yang menjadi penolong, penjaga orang-orang beriman itu adalah Allah. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allahu akbar. Walladzina kafaru la maula lahum. Sementara orang kafir itu mereka tidak punya penolong. Hari ini surah Al-Buruj yang Allah, kalau kita perhatikan tadabbur kembali, masya Allah. Lagi-lagi bahwa dalam kondisi saat ini yang dari tadi malam kami terus mengikuti perkembangan saudara kita yang di Gaza dan terus mengupdate ke adik-adik di Street of Aqsa. Ya, tadi malam waktu Indonesia dan kemarin sore waktu Gaza, salah satu penyerangan terbesar kembali terjadi di Gaza, di mana roket menghantam perkampungan Mukhayyam Jabaliyah, pengungsian Jabaliyah di daerah utara kota Gaza. Perkampungan atau kemudian tempat pengungsian yang padat penduduk itu kemudian diroket oleh Israel, sehingga di waktu yang bersamaan atau di satu waktu itu ada sekitar 400 saudara kita yang gugur syahid dan kebanyakan adalah anak-anak dan perempuan. Ini membuat kita tak tahan, menangis, tapi juga tidak bisa berbuat sampai saat ini kecuali berdoa, memunajatkan doa-doa terbaik kita, memberikan harta terbaik kita untuk perjuangan saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan insya Allah. Dan hari ini Allah mampukan kita mentadabburi surah Al-Buruj, dan lagi-lagi surah ini menjadi pelipur lara bagi kita di tengah kondisi saat ini. Di tengah kita melihat saudara-saudara kita yang kehilangan kerabat-kerabat mereka, seorang anak di Gaza yang kehilangan semua kerabatnya, hanya sendiri tersisa. Yang dahsyatnya adalah ketika yang keluar dari lisannya hanya mengatakan kullu hafidaka ya Aqsa. Semua keluarga saya yang wafat ini adalah tebusan demi menjaga Al-Aqsa. Allahu Akbar. Salah satu video yang membuat saya tidak kuat adalah video melihat seorang anak laki-laki mentalkin adiknya yang sedang sakaratul maut. Saya sampai menulis di caption, siapa ayahmu? Bagaimana dia mendidikmu sampai engkau sehebat ini, sekuat ini? Dalam kondisi seperti itu masih sempat dengan kuatnya anak 9 tahun, 9-10 tahun mentalkin adiknya, asyhadu an la, addi sautak, angkat suaramu, asyhadu an la, Allahu Akbar. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Allahu Akbar. Surah Al-Buruj, jamaah ulama, fa liman zanallahu ayatul iman. Surah ini menjadi pelipur lara, berita gembira bagi orang-orang beriman. Kita lebih dekat dulu dengan surah Al-Buruj, lalu kemudian kenapa surah Al-Buruj ini menjadi pelipur lara bagi kita, penguat bagi kita. Sekarang Kita saat dibantai di Gaza, ada genocide itu terjadi di kota Gaza. Jemaah rahmatullah akhwat liman azallahu iyyakum ajmain. Quran surah Al-Buruj merupakan surah dari surah-surah Makkiyah dan dari tema pembahasan yang dalam surah Al-Buruj ini. Surah ini memiliki beberapa nama, diantaranya dan Al-Buruj diambil dari kata Al-Buruj di ayat pertama surah Al-Buruj yang berarti gugusan-gugusan bintang. Sebagaimana surah ini juga sering disebut dengan surah Dzati Al-Buruj, juga diambil dari kalimat Dzatil Buruj di ayat. Diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Surah ini seperti yang sudah kita sampaikan di awal adalah surah yang ke-27 sesuai dengan urutan turunnya. Setelah surah Asy-Syams terdiri
dari 2 ayat, 109 kalimat, 459 huruf. Mudah-mudahan insya Allah setiap huruf yang sudah kita baca menjadi pemberat amal kepada kita, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak orang membaca Al-Quran kecuali setiap hurufnya ada 10 kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Surah Al-Buruj was-sama'i dzatil buruj wal yawmil ma'ud wa syahidi wa mashhud. Jamaah rahmatullah. Surah ini termasuk surah yang diawali dengan qasam. Di pertemuan sebelumnya, Rabu pekan yang lalu kita sampaikan bahwa surah yang kita tadabbur di pekan lalu yaitu surah Asy-Syams adalah surah yang terdapat dalam Al-Quran yang paling banyak qasam di dalam, paling banyak surah di dalamnya. Ada 11 sumpah qasam yang terdapat dalam surah Asy-Syams. Kita tadabbur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Buruj termasuk surah yang diawali dengan qasam. Dari 15 surah di dalam Quran yang diawali ubtuliat bil qasam. 114 surah dalam Quran, 15 surah dari 114 surah ini diawali dengan qasam. Salah satunya adalah surah Al-Buruj. Seperti biasa, kita coba tanya kepada jemaah Allah yang sudah mengikuti tadabbur ini dari awal. Ada berapa sumpah, ada berapa qasam yang terdapat dalam surah Al-Buruj ini? Tafadhal. Beri kesempatan 1 menit. Kalau tidak ada yang menjawab, maka kita lanjut insya Allah. Silakan. Kalau ada yang sudah menemukan, ada yang sudah menjawab, silakan ditulis di kolom chat. Ada berapa qasam di surah Al-Buruj ini? Tafadhal. Jika tidak ada jawaban, kita coba jawab, kita jelaskan bersama-sama insya Allah. Qasam yang terdapat di surah Al-Buruj ini, sumpah yang terdapat di surah Al-Buruj ini. Ya, kita tunggu. Ada 3, masya Allah, dari siapa nih? Dari Mbak Ani, masya Allah. Dari Ibu Ani ada 3 sumpah, masya Allah. Kita tunggu lagi jawaban lain. Ada berapa sumpah kira-kira di surah Al-Buruj? Allahu Akbar. Ya, sudah tidak ada jawab. Ya, ada jawaban baru. Dari Mbak Tata, dari Ibu Tata ada 4 qasam, masya Allah. 2 jawaban dengan jawaban berbeda. Ibu Ani 3 qasam, Ibu Tata menjawab ada 4 qasam di surah Al-Buruj ini. Ya, sekali lagi, ada jawaban lain? Terakhir, kita kalau ada jawaban terakhir kita tutup dan kita jelaskan insya Allah. Ada berapa qasam, kita lihat bersama-sama ada berapa qasam di surah Al-Buruj ini. Dan bagaimana surah ini masya Allah di tengah kondisi saat ini. Kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Gaza saat ini menjadi penguat bagi kita, menjadi pelara bagi kita. Surah yang kita tadabbur saat ini. Ya, oke, tidak ada jawaban. Kita cek ada berapa sumpah dalam surah Al-Buruj ini. Was-sama'i dzatil buruj. Ini 1. Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu langit yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang dipenuhi dengan gugusan-gugusan bintang. Allahu Akbar. Salah satu makhluk Allah yang Allah senantiasa bersumpah dengannya dalam Quran adalah langit. Itu menunjukkan bagaimana Allah memerintahkan kita senantiasa memperhatikan, jemaah rahmatullah, ibu rahmatullah, tanda-tanda kebesaran Allah pada penciptaan langit. Bahkan Allah tegas menyuruh kita berulang-ulang mengulangi memandang, melihat kepada penciptaan langit. Farji'il basar, thumma rji'il basar karratain, hal tara min futur. Bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah, bagaimana langit itu dibangun oleh Allah, bagaimana langit itu dijaga oleh Allah, wa'adirnaha, bagaimana langit itu dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang. Allah. Siapapun yang memperhatikan, mengulang-ulang memandang langit,
maka ia akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah ingatkan manusia, "Aantum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah kalian wahai manusia yang mengingkari hari kebangkitan? Apakah kalian wahai manusia yang mengingkari, mendustakan hari pembalasan, hari kiamat? Aantum asyaddu khalqan? Apakah kalian merasa penciptaan kalian manusia ini lebih besar, lebih sulit? Amis sama banaha, daripada penciptaan langit yang kami tinggikan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kebesaran Rabb kita, kebesaran Tuhan kita pada penciptaan langit. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, wal yaumil maw'ud. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan hari dijanjikan apa di sini? Hari kiamat. Wal yaumil maw'ud. Hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang pasti, al-haqqatu man haqqa. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa menyiapkan diri mereka untuk hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan Allah menyanjung hamba-hambanya, orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an yang senantiasa takut akan hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika setiap ucapan perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Sebelum lanjut, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa hari kiamat ini dalam Al-Qur'an diulang memiliki sekitar 80 nama. Allahu Akbar. Dan setiap nama dari hari kiamat ini, As-Sakhah, Al-Tammah, Al-Zalzalah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Al-Hasyr, Al-Ba'ats, Al-Hisab, Yaumul Hisab. Setiap nama-nama dari hari kiamat ini menggambarkan guncangan peristiwa hari kiamat, bagaimana mengerikannya peristiwa hari kiamat. Yang ketiga, jemaah rahmatullah, wasyahid. Allah bersumpah dengan yang menyaksikan. Wasyahid. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wa masyhud, yang disaksikan. Ada berapa? Ada 4 pasang, ada 4 sumpah yang mengawali surah Al-Hud. Sumpah dengan langit yang dipenuhi dengan gugusan-gugusan bintang. Yang kedua, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan, itu hari kiamat. Dan ini jelas maknanya. Yang ketiga, jemaah rahmatullah, Allah bersumpah dengan, ketiga dan keempat, Allah bersumpah dengan yang disaksikan dan yang disaksikan. Kita perhatikan pendapat-pendapat ulama tafsir, Allahu Akbar, tentang makna apa yang dimaksud dengan wasyahid, yang disaksikan, yang menyaksikan, wa masyhud, dan yang disaksikan. Ulama menyebutkan sekitar sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Khudairi dalam tafsirnya, bahwa ada sekitar 40 pendapat ulama tentang makna dari kata wasyahid wa masyhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Di antara ulama tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syahid di sini adalah yaumul Jum'ah, dan yang disaksikan adalah hari Arafah. Di antara ulama tafsir juga menyebutkan bahwa asyahid wa syahid, yang dimaksud dengan yang menjadi saksi di sini adalah Nabi Muhammad, bahwa kelak Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi bagi setiap di antara kita. Allahu Akbar. Nabi Muhammad akan bersaksi bagi setiap di antara kita bahwa kita ini adalah umatnya. Wa masyhud, yang disaksikan adalah umat manusia. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى شَهِيدٍ. Ada juga yang di antara ulama tafsir juga menyebutkan bahwa makna wasyahid adalah umat dari umat. Yang dimaksud dengan saksi adalah umat. Saksi. Wa masyhud, dan yang disaksikan adalah umat-umat yang lain. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Akan menjadi saksi bagi kaum 'Ad, akan menjadi saksi bagi kaum Nuh, akan menjadi saksi bagi kaum Tsamud. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan bahwa ketika Allah kala memintai saksi, menanyakan kepada Nabi Nuh alaihissalam,
apakah ia sudah menyampaikan risalah, sudah menyampaikan tugas yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh kepada umatnya. Maka Nabi Nuh menjawab, ya Rabb, Engkau maha mengetahui, Engkau maha melihat. Ini da'utuhum laila wa nahar. Aku sudah berdakwah 950 tahun terhadap umatku di pagi dan di petang hari. Tapi mereka tidak ingin mendengarkan dakwah seruanku, ya Allah. Lalu ditanyakan kepada umat Nabi Nuh, apakah benar apa yang dikatakan Nuh bahwa ia sudah berdakwah kepada kalian 950 tahun dan dia berdakwah pagi dan petang hari, tapi kalian tidak mau mendengarkan seruan Nabi Nuh? Tiba-tiba seluruh umat Nabi Nuh dan mengatakan, tidak wahai Allah, kami tidak pernah didakwahi olehmu seperti yang diucapkannya. Allahu Akbar. Ini umat Nabi Nuh sampai hari kiamat juga masih berdusta, masih berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, siapa yang menjadi saksimu? Man syahiduka? Siapa yang menjadi saksimu bahwa engkau betul-betul sudah berdakwah di tengah umatmu 950 tahun, siang malam engkau berdakwah kepada mereka. Siapa yang menjadi saksimu? Jawab rahmatullah. Saat itulah Nabi Nuh akan berkata, ya umat Muhammad syahidi. Syahidi. Umat Nabi Muhammad yang akan bersaksi untukku bahwa aku telah berdakwah seperti yang aku sampaikan, seperti yang aku ucapkan. Maka Allah akan berkata kepada umat Nabi Muhammad, ya umat Muhammad, apakah kalian bersaksi bahwa Nuh betul-betul telah berdakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun laila wa nahar, siang dan malam? Dan Allah, saat itulah sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum. Quran surah Al-Baqarah surah kedua 143, dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad ummatan wasata, umat pertengahan. Allahu Akbar. Agar kalian litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian kelak menjadi saksi-saksi bagi umat manusia. Allahu Akbar. Termasuk menjadi saksi bagi umat Nabi Nuh, bagi Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah menanyakan kepada kelak umat Muhammad, ketika umat Nabi Nuh itu mendustakan dakwah Nabi Nuh, maka Allah berkata, wahai umat Muhammad, apakah kalian benar bersaksi bagi Nabi Nuh bahwa ia telah berdakwah kepada umatnya 950 tahun? Semua kita akan menjawab, nashhad ya Rabbana, ya wahai Tuhan kami, 2024 sedih itu. Kami menjadi saksi bahwa Nuh benar-benar telah berdakwah di tengah kaumnya. Lalu Allah berkata, dari mana kalian tahu bahwa Nuh sudah berdakwah di tengah kaumnya? Maka kita mengatakan, ya Rabb, kami membaca firman, kami membaca kalam sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Nuh ayat 1 sampai ayat 7, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, sampai seterusnya. Jemaah rahmatullah akhwat iman sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 qasam yang terdapat di awal surah Al-Buruj. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kalau ada sumpah, ada qasam, berarti ada perkara penting yang Allah ingin tegaskan sampai Allah bersumpah. Bahkan di surah ini sampai 4 kali Allah bersumpah, was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang dipenuhi dengan gugusan itu, wal yaumil ma'ud, demi hari kiamat yang dijanjikan, wa syahidin wa masyhud, demi saksi dan demi seluruh saksi dan yang disaksikan. Yang tadi kita sudah sebutkan pendapat-pendapat ulama. Apa yang menjadi berita pentingnya di sini, jemaah? Yang mana menjadi informasi pentingnya sampai Allah mengawali surah ini pasang dengan 4 kali sumpah. Ya, ada pendapat ulama bahwa qasam, jawab sumpah di surat ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan yang mana jawab sumpahnya, berita pentingnya. Kenapa tidak disebutkan? Karena ia sudah amat sangat jelas dari siyak, dari ayat-ayat, dari sumpah di surah ini sudah jelas apa yang menjadi berita penting dari surah ini. Sebagaimana di antara ulama tafsir mengatakan bahwa jawab sumpah dari 4 sumpah di awal surah Al-Qasam ini adalah ayat keempat. Qutila ashabul ukhdud.
Allahu Akbar. Apa jawaban sumbernya? Qutila ashabul ukhdud. Apa makna dari qutila ashabul ukhdud? Binasalah ashabul ukhdud. Mereka yang membuat parit. An-nahizatil waqud. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jamaah rahmatullah, akhwat iman radhiyallahu anhum jamaah. Kisah ashabul ukhdud salah satu kisah yang diabadikan dalam Quran. Bukan cuma itu, kisah ashabul ukhdud ini adalah kisah yang dijelaskan detail oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan detail tentang kisah ashabul ukhdud. Tapi sebelum itu, jangan rahmatullah, sebelum belajar dari ashabul ukhdud, siapa mereka? Kenapa Allah ancam kebinasaan kepada mereka ashabul ukhdud, mereka yang membangun, menggali parit, lalu menyalakan api yang menyala-nyala di parit tersebut. Jemaah rahmatullah, akhwat iman sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi bahwa surah ini masya Allah amat sangat relevan hari ini dengan apa yang terjadi saat ini. Ketika kita melihat saudara-saudara kita yang dibantai di Gaza, rumah-rumah mereka dihancurkan oleh penjajah Zionis. Ya, di surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ancaman Allah kepada siapapun yang menyakiti orang-orang beriman. Ancaman keras dari Rabbus samawati wal ard kepada siapapun yang menyakiti orang-orang beriman seperti mereka ashabul ukhdud. Tidak disebutkan kapan lahirnya, kapan peristiwa ashabul ukhdud ini. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis bahwa ini terjadi di sebuah tempat yang bernama Najran di Yaman, di dekat Yaman. Yang orang-orang Arab juga tahu tempat ini. Ada seorang raja zalim, penguasa zalim yang memaksa orang-orang yang hidup di negeri tersebut untuk menjadikannya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Di mana raja zalim ini memiliki seorang dukun. Sebelum saya lanjut, akhwat iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jadi ada dua pendapat ulama kembali bahwa jawabul qasam dari surat ini, satu, tidak disebutkan mahdhuf karena sudah sangat jelas apa pesan penting yang Allah sampaikan di surat. Allah bersumpah dengan 4 kali sumpah di sini untuk menegaskan bahwa qutila ashabul ukhdud, siapapun yang menyakiti orang-orang beriman akan dibangkitkan pada hari kiamat dan mereka akan mendapatkan balasan atas setiap perbuatan mereka, menyiksa, menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman. Sebagaimana ada ulama tafsir mengatakan bahwa jawab qasamnya atau jawab sumpah di surah ini adalah ayat keempat, qutila ashabul ukhdud, ancaman kebinasaan, peringatan keras Allah kepada ashabul ukhdud, mereka yang telah menggali parit lalu menyalakan api yang menyala-nyala lalu melemparkan ke dalam setiap orang-orang yang beriman. Suatu saat datang seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Khabbab ibn al-Arat menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini diturunkan Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita jelaskan di urutan ke-27, di mana ketika surah ini turun, jamaah rahmat Allah, sahabat-sahabat Nabi yang beriman bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan intimidasi, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan siksaan seperti Bilal ibn Rabah, atau bahkan ada yang dibunuh seperti Sumayyah bintu Khabbab, yang satu keluarga ketika mereka ketahuan beriman kepada Nabi Muhammad SAW menjadi pengikut Rasulullah SAW, satu keluarga disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada Yasir, lalu kemudian istrinya Sumayyah binti Khabbab, yang ketiga Ammar ibn Yasir, putra mereka. Satu keluarga disiksa hanya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, sampai pembesar-pembesar Quraisy itu menyeret ketiga orang ini, satu keluarga ini, ke tengah gurun pasir
dipaksa untuk murtad, disiksa oleh pembesar-pembesar Quraisy. Di antara bentuk yang ditimpa keluarga Yasir ini, di antara bentuk siksaan yang didapatkan oleh keluarga Yasir ini, jamaah dirahmati Allah, pembesar-pembesar Quraisy menyalakan besi sampai dia memerah, lalu diletakkan di pundak-pundak mereka. Suatu saat Nabi pernah lewat di tempat di mana mereka disiksa, namun Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu jumlah orang-orang beriman itu masih sedikit. Keluarga Yasir seakan-akan memberi isyarat kepada Nabi, meminta pertolongan bantuan kepada Nabi. Nabi hanya bisa berkata kepada mereka, "Sabran ya ahla Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa innahu itakumul jannah." Sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Ini kondisi bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surah ini, diintimidasi, ada yang disiksa seperti keluarga Yasir dan Bilal bin Rabah, termasuk diantaranya sahabat Khabbab bin Al-Arat. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpaksa di awal-awal Islam menyuruh sebagian sahabatnya harus berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, demi menjaga agama mereka. Nah, saat itulah Allah turunkan surah Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, menjadi peringatan bagi orang-orang Quraisy, ancaman bagi orang-orang Quraisy yang menyakiti orang-orang beriman, sebagaimana ini penguat bagi sahabat-sahabat Nabi, bagi orang-orang beriman saat itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka yang menyakiti orang-orang beriman tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang menyakiti orang-orang beriman akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan-perbuatan mereka. Kapan itu? Wal yaumil maw'ud. Khususnya ketika mereka kelak dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, jemaah rahmatullah, Khabbab ibn al-Arat, sahabat Nabi bukan Khabbab, Suhaib ar-Rumi. Ini salah satu sahabat Nabi yang juga mendapatkan intimidasi, mendapatkan penyiksaan dari pembesar-pembesar Quraisy ketika ketahuan dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi memerintahkan sahabatnya hijrah ke Madinah dan Suhaib ar-Rumi ini sudah siap untuk berhijrah, mengumpulkan hartanya di Mekah lalu ingin hijrah membawa hartanya ke Madinah, pembesar-pembesar Quraisy kemudian menghalang Suhaib ar-Rumi, lalu kemudian mereka mengatakan kepada Suhaib ar-Rumi, "Engkau datang ke negeri kami, ke kota Makkah dalam kondisi miskin dan saat ini engkau kaya dan engkau ini meninggalkan tempat ini dengan hartamu. Engkau boleh meninggalkan kota Makkah dengan syarat engkau harus meninggalkan semua harta yang sudah engkau kumpulkan di kota Makkah." Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Suhaib ar-Rumi? Suhaib ar-Rumi meninggalkan semua hartanya, lalu mengatakan, "Inni muhajirun ilallahi wa rasulih." Aku memilih hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jamaah rahmatullah, Suhaib ar-Rumi inilah yang suatu saat ketika mendapati siksaan orang-orang kafir itu semakin berat kepada sahabat-sahabat Nabi, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tad'u Allah lana, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami agar kita dimenangkan Allah, agar kita ini tidak disiksa?" Maka saat itulah Nabi menceritakan kepada sahabat Suhaib ar-Rumi kisah Ashabul Ukhdud yang Allah abadikan di surah Al-Buruj ini. Qutila ashabul ukhdud, binasa, hancurlah, celaka Ashabul Ukhdud. Mereka orang-orang yang telah menggali parit, menyalakan api, menyala-nyala di parit tersebut dan melemparkan orang-orang beriman ke dalam parit tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menceritakan kepada sahabat bagaimana ujian orang-orang beriman sebelum kita, khususnya mereka yang disiksa oleh Ashabul Ukhdud, penguasa-penguasa zalim sebelum kita. Nabi menceritakan bahwa innahu man kana qablakum, pada umat sebelum kita ada seorang raja yang zalim yang memerintahkan, memaksa setiap orang-orang yang hidup di negerinya untuk menjadikannya Tuhan, menyembahnya Tuhan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ia dibantu oleh seorang dukun yang membantunya selama ini di atas kezalimannya. Jadi memang tidak ada penguasa zalim kecuali di sekelilingnya itu, jamaah rahmat Allah, disekelilingi oleh orang-orang yang mendukung kezalimannya. Sampai kemudian dukun ini sudah berumur, maka ia berkata kepada sang raja yang zalim, "Wahai raja," kisah ini disebutkan Nabi dalam
Hadis Sahih Muslim dari sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi. Dukun ini kemudian berkata kepada raja yang zalim, wahai raja, saya sudah berumur dan kalau saya mati tidak ada yang mengganti saya. Maka carikan saya pemuda yang saya akan ajar sihir saya. Yang kalau saya meninggal, wahai raja, akan ada orang yang menggantikan saya, membantu engkau untuk kemudian terus melanjutkan kekuasaan. Akhirnya jamaah rahmatullah Allah, dicarilah, diseleksi pemuda-pemuda terbaik, terpilih satu pemuda. Allahu Akbar. Dan dari sini kisah Ashabul Ukhdud itu dimulai. Terpilih satu pemuda yang kemudian pemuda ini cerdas, punya potensi dan memang punya bakat untuk menggantikan si penyihir ini. Singkat cerita, setelah diajari oleh si penyihir, hampir setiap hari dia datang ke kerajaan di istana raja untuk belajar sihir. Sampai suatu saat ketika dia menuju ke istana raja untuk belajar sihir, tiba-tiba dia menemukan seorang rahib yang sedang beribadah di rumahnya, di tempat ibadahnya. Lalu dia singgah, mendengarkan ucapan-ucapan rahib, mendengarkan perkataan-perkataan rahib, sampai itu membuatnya takut dengan ucapan-ucapan rahib. Yang ternyata mulai mengajarkannya tentang tauhid, siapa Tuhan yang disembah seharusnya. Singkat cerita jamaah rahmatullah Allah, akhirnya seperti kebiasaannya, dari rumahnya datang ke istana, sebelum sampai di istana singgah di rahib, sampai kemudian ketemu dukun, dari dukun pulang, singgah lagi di rahib untuk belajar, lalu kemudian pulang ke rumahnya. Sampai akhirnya dukun ini kemudian mulai kesal karena anak muda ini sering terlambat sehingga ia dipukul. Kalau ia pulang ke rumahnya singgah lagi di rahib, akhirnya juga dipukul oleh keluarganya di rumah. Maka ia adukan itu kepada rahib. Maka rahib berkata, wahai anakku, kalau nanti engkau ditanya sama dukun, kenapa kamu terlambat? Bilang saja, keluarga saya menahan saya. Kalau nanti kamu kemudian ditanya sama keluarga, bilang saja, kemudian rahib menahan, sihir, penyihir ini menahan saya. Sampailah kemudian terjadi sebuah peristiwa jamaah yang dirahmati Allah, belajar hak dari rahib, tapi juga belajar batil dari tukang sihir. Belajar sihir, di waktu yang bersama dia juga belajar tentang tauhid dari si rahib. Sisa-sisa orang beriman saat itu dari umat Nabi Isa alaihissalam. Jadi peristiwa Ashabul Ukhdud ini peristiwa yang terjadi antara zaman Nabi Isa alaihissalam dengan zaman Nabi Muhammad SAW, dan rahib yang mengajarkan tauhid kepada anak muda ini adalah sisa-sisa orang beriman kepada Isa alaihissalam. Jamaah rahmat Allah, sampai kemudian suatu hari ketika anak muda ini pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada binatang besar yang menghalangi jalan di kampung tersebut yang akan dilalui oleh masyarakat. Dan semuanya tidak ada yang berani lewat dengan adanya binatang besar tersebut. Anak muda ini kemudian mengambil batu, lalu mulailah dia berdoa, Ya Allah, Ya Rabb, in kana amrul rahib ahabba ilaih. Kalau apa yang diajarkan rahib ini lebih baik di sisimu, ini yang benar, daripada apa yang diajarkan oleh si dukun, maka matikanlah binatang besar ini dengan izin. Dilempar oleh anak muda tersebut, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Dengan batu kecil, kemudian membunuh binatang besar itu. Sampai semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian mengeluh-elukan, meninggi-ninggikan anak muda ini. Anak muda ini hebat, sudah bisa mengalahkan tukang sihirnya si raja. Pulang anak muda ini menghadap ke rahib, disampaikan, ya rahib. Diceritakan kisahnya bahwa ketika dia pulang ke rumahnya ada binatang besar menghalangi jalan, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau apa yang diajarkan rahib itu ternyata lebih engkau cintai, itu yang benar, maka binasakan binatang ini dengan batu kecil ini. Kata rahib, wahai anakku, engkau saat ini al-an anta khairun minni. Mulai saat ini engkau itu sudah lebih baik daripada guru. Allahu Akbar. Dari sini kata ulama mengatakan bahwa bukan aib kalau guru itu mengakui kalau muridnya jauh lebih baik daripada dia. Seperti si rahib, masya Allah, dengan bangganya dia mengatakan al-an anta khairun minni. Wahai anakku, mulai hari ini engkau sudah lebih baik daripada guru. Wasatu bikala. Tapi setelah ini ujian besar akan datang kepadamu. Allahu Akbar. Si rahib ini kan selama ini hanya menyembunyikan imannya, cuma belajar. Dia tidak bersosialisasi, dia hanya beribadah di tempat ibadahnya. Tapi anak muda ini semenjak peristiwa itu jamaah dan dia sudah mulai dikenal oleh masyarakat, banyak masyarakat datang kepadanya,
minta, ada yang sakit minta disembuhkan, dan setiap minta disembuhkan maka anak muda ini mulai berdakwah. Kata anak muda ini, bukan saya menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jika engkau ingin beriman, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah sembuhkan engkau. Maka gurunya berkata, anakku, engkau saat ini sudah lebih baik daripada gurumu. Wasatu bicara, tapi ingat, setelah hari ini engkau akan mendapatkan ujian besar. Dan ketika suatu saat engkau diuji, jangan sebut-sebut nama saya. Allahu Akbar. Itu nasihat gurunya. Kalau nanti engkau mendapatkan ujian berat besar, jangan sebut-sebut nama saya. Mulailah terkenal anak muda ini, jangan dirahmati Allah, sambil terus belajar sama si tukang sihir. Tapi di waktu bersamaan juga sudah semakin terkenal di tengah masyarakat. Mereka datang ke anak muda tersebut, dan anak muda ini mendakwahi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kemudian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak beribadah kepada si raja yang mengaku dirinya Tuhan. Singkat cerita bahwa berita besar kehebatan anak muda ini sampai di telinga kerabat si raja yang buta. Jadi kerabat raja ini buta, dekat dengan raja, maka ia kemudian mendatangi anak muda tersebut lalu berkata, wahai anak muda, saya akan ceritakan singkat, ini panjang ceritanya di rahmat Allah. Tapi karena disebutkan di surah ini, qutila ashabul ukhdud, tidak ada kisah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagaimana kisah yang disampaikan baginda Nabi SAW, kecuali ada ibrah, ada pelajaran yang Allah turunkan bersama kisah-kisah tersebut. Laqad kana fi, dalam Quran surah Yusuf surah ke-14 ayat 111 Allah tegaskan, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah umat-umat terdahulu yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagaimana dikisahkan oleh Nabi SAW, ibratun, ada ibrah bagi orang-orang yang berakan. Maka haditsan yuftara, ini bukan bualan, ini bukan dongeng yang disampaikan, akan tetapi pembenaran terhadap kitab-kitab sebelum kita, wahudan, petunjuk bagi orang-orang beriman, sebagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Singkat cerita, datang kerabat raja yang buta ini kepada si anak muda lalu berkata, wahai anak muda, jika engkau bisa menyembuhkan mataku, saya akan berikan engkau hadiah terbesar. Lalu anak muda ini berkata, Allahu Akbar, wahai Tuhan, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Allahu Akbar. Kalau di sini ada dokter, Masya Allah. Profesi dokter itu salah satu profesi terbaik untuk berdakwah. Mengingatkan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dokter itu hanya asbab. Dan kalau kemudian di antara pasien itu ada yang mulai zikir, ada yang mulai sholat setelah ditangani oleh dokter ini, Allahu Akbar. Saya tidak bayangkan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang dicatat di lembaran-lembaran kebaikannya. Anak muda mengatakan, bukan, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. In amanta billah, kalau engkau mau beriman kepada Allah, siapa itu Allah? Rabbi wa rabbuka wa rabbul malik. Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu juga, dan Tuhannya si raja. Singkat cerita, beriman kerabat raja ini, Allahu Akbar, didoakan oleh anak muda, kembali penglihatannya. Melihat seperti semula. Pulang ketemu si raja, oleh si raja ditanya, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Qala Rabbi, Tuhanku. Kata si raja, Rabbil ghairi, adakah Tuhan selain saya? Mulai penasaran si raja, adakah Tuhan selain saya? Kata si kerabatnya yang Allah kembalikan penglihatannya, nah, Rabbi wa rabbuka ayyuhal malik. Iya, ada Tuhan yang kami sembah, Tuhanku dan Tuhanmu juga, wahai raja. Singkat cerita, dia disiksa, dipaksa untuk menanyakan siapa yang mengajari dia ini menyembah selain saya. Disebutlah nama anak muda, pemuda tadi. Ingat nasihat sang guru, setelah ini engkau saat ini sudah lebih baik dariku, wasatu kalah, tapi setelah ini engkau akan diuji, wahai anakku. Dan kalau engkau diuji, engkau disiksa suatu hari, jangan sebut nama saya. Namun apa yang terjadi? Ya namanya juga anak muda. Ketika dia disiksa, dipaksa, siapa yang mengajarinya? Kekecewaan si raja karena anak muda ini tadinya disiapkan menjadi pengganti si tukang sihirnya, yang selama ini mencitrakan dia hebat padahal dia itu tidak hebat, yang membantu dia di atas kezalimannya. Akan tetapi ternyata malah si anak muda yang disiapkan untuk menggantikan si tukang sihirnya malah menjadi musuh bagi si raja. Setelah dipaksa, disiksa, dan akhirnya anak muda ini mengatakan bahwa saya belajar dari rahib. Dan akhirnya rahib ini juga kemudian dikumpulkan 3 orang anak muda, kerabat si raja yang beriman, lalu kemudian si rahib. Pertama, rahib yang dipaksa untuk murtad, tinggalkan agamamu, kalau tidak maka kami akan bunuh engkau. Allahu Akbar.
Jadi kisah ini Rasulullah sampaikan kepada sahabat. Coba lihat uji orang-orang kita. Kita ini baru dilempari, kita ini baru diletakkan kotoran. Innahum man kana qablakum, kata Nabi, ini sunnatullah. Tidak ada orang beriman kecuali mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita itu ujian mereka lebih besar. Ini juga nasihat bagi saya, nasihat bagi kita jamaah rahmat Allah. Kalau di antara kita ada yang setelah hijrahnya tiba-tiba Allah uji dengan berkurangnya harta, Allah uji dengan nikmat yang diambil oleh Allah darinya yang selama ini mungkin sudah lama dia nikmati, sunnatullah. Tidak ada orang beriman kecuali ia pasti akan diuji oleh Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa yubtalal mar'u hasaba dinihi. Orang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanan dari dirinya. Yang bahaya itu jamaah rahmat Allah, kalau kita merasa beriman, merasa dekat dengan Allah, tapi kita tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian, apalagi kalau kemudian kita merasa biasa-biasa saja, tidak dekat, semakin kita jauh dari Allah, jauh dari Al-Qur'an, tapi merasa bahwa hidup kita juga lurus-lurus saja, takutnya ini adalah istidraj. Kita telah kena istidraj dan tiba-tiba datang azab Allah kepada kita, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak minta diuji oleh Allah, tapi kalau kita diuji oleh Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah tabatkan, Allah teguhkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, dan di atas kalimat ikhlas la ilaha illallah. Tidak ada ujian yang menimpa orang beriman kecuali penggugur dosa-dosanya. Tidak ada ujian yang menimpa orang beriman kecuali itu menjadi asbab Allah tinggikan derajatnya kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kisah Ashabul Ukhdud. Sampai di mana tadi? Nabi menceritakan kepada sahabatnya, ini belum ada apa-apa ujiannya dibanding orang-orang beriman sebelum kita. Coba dengarkan kisah Ashabul Ukhdud, kisah si rahib, kisah si kerabat raja, kisah si anak muda ketika mereka ketahuan telah beriman kepada Allah. Kita kan kajian online, kajian offline, tidak ada yang intimidasi kita. Nikmat, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dibanding mereka yang disiksa oleh Ashabul Ukhdud, si rahib ketika dia ketahuan dialah yang telah mengajari anak muda tersebut, dipaksa untuk murtad dan tidak mau murtad. Rabbi Allah, dia tetap mengatakan Tuhan adalah Allah. Apa yang terjadi jamaah teman-teman? Kata Nabi SAW, yushaqqu biminshar, digergaji, mohon maaf, dari kepalanya terbelah menjadi dua menurut sampai debutnya, dan itu pun tidak membuatnya meninggalkan agama Allah. Di sampingnya ada kerabat raja. Setelah itu Allahu Akbar, sudah terbiasa dengan fasilitas kerabat raja, tinggal di istana. Tapi setelah menemukan hidayah, setelah menemukan ladzatan iman, nikmatnya iman itu, lalu dia diancam, kalau engkau tidak murtad, kalau engkau tidak meninggalkan agama rahib ini, engkau akan berakhir seperti berakhirnya rahib. Jemaah rahmat Allah. Kalau kita ada di posisi ini, apa yang akan kita pilih? Tetap beriman, dan kita sudah lihat di samping kita sudah digergaji menjadi dua, atau tetap mempertahankan iman kita? Allah, belum tentu kita sekuat kerabat raja ini yang sudah terbiasa dengan fasilitas orang dekatnya raja. Lebih memilih seperti si rahib, yushaqqu nisfain, juga digergaji menjadi dua dan tidak meninggalkan sedikit pun tauhidnya, imannya kepada Allah. Sampailah kemudian anak muda disiksa untuk murtad, tidak mau murtad. Sampai kemudian raja mengatakan, jangan dibunuh dulu, ini anak potensial, ini anak calon pengganti penyihir kita, kali aja dia berubah. Bawa anak muda ini ke atas gunung, lalu ancam dia. Kalau dia tidak mau, maka kemudian lemparkan saja di atas gunung. Intinya ancam saja dulu. Dibawalah anak muda ini jamaah Allah, tentara-tentara raja naik ke atas gunung. Dan seperti ini Nabi menceritakan kisah Ashabul Ukhdud kepada sahabatnya Suhaib Ar-Rumi. Naik dibawa ke atas gunung, menguatkan Suhaib Ar-Rumi yang saat itu datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami disiksa. Bilal bin Rabah disiksa, keluarga Yasir, ibunya meninggal, aku juga disiksa ya Rasul. Ada Allah lana, tidakkah engkau kemudian berdoa kepada Allah agar kami ini, agar kita dimenangkan Allah, agar Allah mematikan orang-orang kafir. Nabi bukannya berdoa, tapi Nabi menceritakan kisah-kisah umat terdahulu yang mendapatkan ujian lebih berat, menunjukkan jamaah rahmat Allah, di antara sebab yang menyadarkan, menguatkan kita di atas agama kita adalah sering-sering dengarkan kisah orang-orang beriman sebelum kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Ashabul Ukhdud yang saat ini kita sampaikan. Dibawa oleh tentara raja ke atas gunung, lalu kemudian mulai dipaksa untuk meninggalkan agama rahib, yang merupakan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Saat itulah tidak ada yang diucapkan oleh anak muda ini kecuali doanya kepada Allah. Allahumma
ikfinihim minhum bima syi'ta. Allah, apa arti doa ini? Ya Allah, lindungi aku dari mereka sebagaimana kehendak-Mu, seperti apa yang Kau inginkan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan-kejahatan mereka seperti yang Kau inginkan dari. Apa yang terjadi jemaah dirahmati Allah? Saat itu Allah perintahkan gunung mengguncang dirinya. Jadi Allah perintahkan gunung itu untuk bergetar, untuk mengguncang dirinya, kecuali tempat berdirinya anak muda. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Jadi satu gunung itu bergetar hebat, terguncang hebat, kecuali Allah bertempat berdirinya anak muda tersebut, dan semuanya binasa, hancur semuanya. Yang tentara-tentara raja lain ini kemudian terjatuh. Kesempatan bagi si anak muda untuk kabur, melarikan diri sejauh-jauhnya agar tidak ditemukan oleh raja. Tapi ternyata bukan itu yang dilakukan oleh anak muda. Karena bagi dia ada misi yang belum disampaikan, yang belum komplit. Apa itu? Mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama Allah ini, walau nyawa taruhannya. Pulang si anak muda ini menemui raja, padahal bisa saja dia kabur. Itu tidak dilakukannya. Pulang menemui si raja. Lalu kemudian bertemu si raja. Mana sahabat-sahabatmu? Kata anak muda ini, Allah telah melindungi saya dari mereka. Raja kemudian menyuruh kembali tentaranya membawa anak muda ini ke tengah laut pakai kapal. Dari tengah laut dipaksa, diancam kalau tidak mau lemparkan saya di laut. Allahu Akbar. Lagi-lagi jemaah Allah, ketika dibawa ke tengah laut, tidak ada doa yang diperlihatkan anak muda ini kecuali doa yang sama tadi. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka, dari bahaya mereka inginkan dengan cara yang Engkau inginkan. Allahu Akbar. Lagi-lagi apa yang terjadi jemaah Allah? Allah perintahkan kapal itu kemudian untuk berguncang, terlempar semua anggota tentara-tentara si raja yang selamat kecuali anak muda ini. Lagi-lagi pulang, bukannya kabur. Ini kalau saya udah kabur duluan ini. Enggak, dia tidak kabur, kembali ke raja. Lalu saat itu dia berkata, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku. Jika engkau ingin membunuhku, engkau tidak akan bisa membunuhku, wahai raja. Kecuali dengarkan nasihat saya. Kalau engkau ingin membunuhku, dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Bagaimana caranya membunuhmu? Kata si raja. Kalau engkau ingin membunuhku, wahai raja, kumpulkan semua manusia di satu lapang, di tanah yang lapang. Kumpulkan mereka semuanya di tanah yang lapang. Wahai raja, kemudian saliblah aku di pohon kurma. Salib aku di pohon kurma. Jadi kumpulkan orang satu di satu tanah lapang. Yang kedua, kumpulkan aku di pohon kurma. Yang ketiga, wahai raja, ambillah anak panah ambillah busur dari anak panahku. Yang ketiga, yang keempat, sebelum engkau melemparkan anak panah itu, wahai raja, ucapkan Bismillah. Ucapkan Bismillah. Rabb hadzal gulam. Jemaah rahmat Allah. Memang dalam Islam ini dakwah itu ada pengorbanan. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang disiksa. Tapi seperti Allah katakan di sini, qutila ashabul ukhdud. Tidak ada orang yang menyakiti orang beriman. Tidak ada orang yang menyakiti orang-orang yang menyuruh ke agama Allah Subhanahu Wa Taala. Menyerahkan mereka yang menyuruh kepada agama Allah, menyiksa mereka yang menyampaikan yang hak. Kecuali mereka akan mempertanggungjawabkan itu kelak ketika mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Sampai Allah bersumpah untuk hal ini 4 kali. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Ancaman keras Allah di surah ini bagi siapapun sampai hari kiamat. Bukan cuma dulu. Sampai hari kiamat, siapapun yang berani menyakiti hamba Allah, siapapun yang berani menyakiti orang-orang beriman, siapapun yang berani menyakiti mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka Allah menegaskan kebinasaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Apa yang terjadi selanjutnya jemaah Allah setelah anak muda ini menasihati si raja, engkau tidak akan bisa membunuh saya sampai satu, kumpulkan orang di negeri ini di satu tanah lapang. Satu. Yang kedua,
silakan engkau salib aku di pohon kurma. Yang ketiga, ambil busur dari anak panahku. Yang keempat, ketika engkau melepaskan anak panah, jangan lepaskan anak panah itu kecuali engkau mengucapkan kata-kata ini. Apakah ucapannya? Bismillah, dengan nama Allah, Rabb hadzal gulam, Tuhannya anak muda ini. Karena si raja ingin betul membunuh anak ini supaya berakhir permasalahannya, nggak ada lagi yang dia pusingkan. Dia kumpulkan semua penduduk Najran di satu tanah lapang, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dilakukan apa yang diinginkan anak muda itu. Dia saling diambil dari anak panahnya, dari busur dari anak panahnya. Beberapa kali percobaan dia panahkan, tidak menyebut apa yang disampaikan anak muda ini. Tidak ada yang mengatakan raja ini tidak mengucapkan Bismillah Rabb hadzal gulam, sehingga anak panah itu tidak pernah bisa menyentuh si anak muda, meleset terus sampai anak muda kembali ingatkan, engkau tidak akan bisa membunuhku wahai raja sampai engkau mengucapkan apa yang aku sampaikan, Bismillah Rabb hadzal gulam. Ya, karena sudah ingin kebelat membunuh anak muda tersebut, diucapkan, dilihat oleh semua orang. Sementara saat itu jamaah rahmat Allah, masyarakat itu sudah cinta dengan anak muda ini karena sudah mendapatkan manfaat, tidak mencari bayaran dari pengobatannya, betul-betul mendakwakan agama Allah di tengah masyarakat. Ketika ada orang yang sakit, tidak dimintai uang yang banyak, hanya dikatakan kalau engkau beriman kepada Allah, bukan aku yang menyembuhkan adalah Allah. Kalau engkau beriman, aku doakan engkau sembuh. Masyarakat mulai cinta dengan anak muda ini dan mulai benci dengan raja yang zalim ini, tapi karena otoriter, siapapun yang murtad akan dibunuh oleh si raja yang zalim. Akan tetapi ketika si raja ini kemudian melepaskan anak panahnya, Bismillah Rabb hadzal gulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini, dilepaskan anak panah tersebut. Betul, setelah dia melakukan apa yang diperintahkan anak muda, lepaskan anak panah dengan mengucapkan Bismillah, dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak muda ini, Rabb hadzal gulam. Jamaah rahmati Allah, akhwata liman nazzalallahu wa iyyakum ajmain. Anak panah yang dilepaskan raja tersebut persis mengenai pelipis anak muda tersebut. Lalu ia pegang, lalu kemudian ia gugur syahid di hadapan semua orang. Raja gembira dong, senang sekali. Akhirnya anak muda yang bikin kita pusing ini mati. Dan sudah kita binasakan. Dengan berbagai cara akhirnya dia mati. Apakah dia menang? La wallah. Ternyata dia tidak menang. Inilah awal kekalahan dia. Inilah awal kekalahan dia. Karena ternyata dengan kematian anak muda ini, jamaah rahmatullah Allah, semua orang yang menyaksikan peristiwa ini tiba-tiba beriman semua kepada Allah. Allahu Akbar. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, tapi makar Allah lebih hebat. Sebagaimana kita katakan hari ini apa yang mereka lakukan kepada saudara kita di Gaza. Betul, ini pembantaian. Korban lebih banyak dari saudara kita. Sudah sekitar 8.000 saudara kita di Gaza. Kebanyakan anak-anak kecil. Tapi kan dalam hadis Nabi mengatakan tidak ada anak muslim, anak kecil muslim yang meninggal kecuali mereka ala tul langsung dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menunggu orang tua mereka kala di depan pintu-pintu surga Allah. Asa antakrahu syai'an. Ya, kita sedih melihat apa yang menimpa saudara kita, tapi bisa jadi ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Ada pintu-pintu surga yang dibuka selebar-lebarnya. Allahu Akbar. Anak-anak yang wafat, yang kebanyakan anak-anak. Tapi kan Nabi mengatakan bahwa tidak ada anak-anak muslim kecuali pasti akan masuk surga dan menanti orang tuanya kelak di surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kelak itu yang didapatkan saudara-saudara kita di Gaza. Bahkan ada yang mengatakan tidak ada anak-anak yang meninggal ketika masih kecil kecuali ia akan ditempatkan di satu tempat. Lalu kemudian dibesarkan oleh ibunda Sarah dengan kasih sayangnya sampai kemudian datang hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan insyaallah jemaah Allah segerakan kemenangan. Dan orang-orang Zionis akan mendapatkan ancaman, akan mendapatkan balasan dari Allah atas setiap luka, setiap darah, setiap kezaliman mereka kepada hamba-hamba Allah. Kepada mereka yang beriman kepada Allah. Karena tidak ada salahnya orang Gaza kecuali kaum muslimin azizul hamid, sebagaimana Allah sabdakan di ayat ke-8 surah Al-Buruj ini, tidaklah mereka itu membenci, balas dendam, memerangi, memusuhi orang-orang Gaza, orang-orang beriman kecuali an yu'minu billahil azizil hamid, karena beriman kepada Allah
yang maha perkasa jalla maha terpuji. Kita selesaikan dulu kisah Ashabul Ukhdud jami'an rahimahullah Allah. Akhwatal iman azallahu wa iyyakum ajma'in. Si raja mengira bahwa dia sudah menang karena sudah berhasil membunuh anak muda. Tapi ternyata tidak seperti yang dibayangkannya. Kematian anak muda adalah kemenangan dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa jadi di penjaranya seorang dai, awal kemenangan dakwah yang dia sebar. Bisa jadi dai yang dibunuh adalah awal kemenangan dakwahnya. Jalan Allah Subhanahu wa taala seperti Ashabul Ukhdud. Dan ini mengajarkan kepada kita tidak ada dakwah yang tanpa pengorbanan. Baik itu pengorbanan waktu, pengorbanan fisik, pengorbanan harta, bahkan di antara sahabat-sahabat kita, di antara orang-orang beriman sebelum kita, pengorbanan dakwah mereka adalah nyawa mereka di jalan Allah. Mudah-mudahan insya Allah pengurus Majelis Ta'lim Rabbani terus istiqomah. Yang bisa kita berikan bagi agama kita, kita baru beri waktu, kita baru beri tenaga kita menyusun jadwal, mengirim kajian-kajian kita kepada jamaah-jamaah yang kita sahabat, kerabat yang kita kenal, ada yang hadir, ada yang tidak. Ini yang baru bisa kita lakukan untuk agama kita. Waktu, harta, sedikit harta yang bisa kita berikan. Sementara orang-orang beriman sebelum kita, nyawa yang mereka berikan. Dan lihat bagaimana Allah memenangkan dakwah. Ketika si raja mengira bahwa ini sudahlah akhir, kematian anak muda ini adalah akhir dari segalanya, dan ini adalah kemenangan baginya, ternyata itu awal dari kekalahannya. Kemenangan, kematian sang dai, sang anak muda adalah awal kemenangan dakwah. Kenapa? Ketika dia sudah membunuh anak muda, lalu dia happy-happy dengan tentara-tentaranya, datang berita, datang pasukannya melapor, ya raja, apa yang kita takutkan ini yang terjadi, ya raja. Apa yang kita takutkan dengan membunuh anak muda ini, itu yang terjadi. Kenapa? Ada apa? Semua orang yang menyaksikan peristiwa terbunuhnya anak muda, semua masyarakat Najran yang menyaksikan bagaimana raja ini mengakui bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhannya si pemuda yang disebut pemuda. Ketika dia mengatakan Bismillah dengan menyebut nama Allah, Rabb hadzal gulam, Tuhannya pemuda ini, ternyata Masya Allah itu cara dakwah anak muda ini, mengorbankan harta, mengorbankan nyawanya demi agar semua orang yang menyaksikan raja mengakui Tuhannya itu beriman semuanya. Ternyata itu yang terjadi. Ternyata semua orang yang menyaksikan peristiwa itu beriman semuanya. Tiba-tiba semuanya mengatakan amanna bi rabbi hadzal gulam, kami semua beriman dengan Tuhan anak muda ini. Amanna bi rabbi hadzal gulam, semua orang yang berkumpul di tanah lapang itu beriman. Amanna bi rabbi hadzal gulam. Allahu Akbar. Raja bertambah murka karena dikira habis selesai masalah, ternyata ini awal dari permasalahannya. Masyarakatnya tiba-tiba beriman kepada Tuhan anak muda. Maka dia perintahkan untuk menggali parit, membuat parit. Lalu menyalakan api yang sebesar-besarnya di parit tersebut. Siapapun yang tetap beriman kepada anak muda dilemparkan dalam parit yang sudah menyala api yang besar dalam Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, seperti roket-roket yang membakar rumah-rumah saudara kita di Gaza hari ini. Tidak ada yang pasti akan mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang-orang beriman itu kemudian dilemparkan ke dalam parit sampai disebutkan dalam hadis jemaah rahmat Allah, setelah semuanya dilemparkan dan tidak ada yang mau murtad, yang terakhir kali dilemparkan adalah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil. Yang ketika dia hendak dilemparkan, bukan takut akan dirinya, tapi dia kasihan dengan bayinya yang masih kecil ini. Di saat itulah dia ragu-ragu antara ingin murtad, kembali menyembah si raja, atau menyembah Tuhannya si pemuda. Dalam kondisi ragu-ragu itulah kemudian Allahu Akbar, Allah berbicarakan bayinya. Tiba-tiba bayi yang dalam gendongannya itu berbicara, ya membaca, wahai ibunda tercinta. Allahu Akbar, bayi kecil berbicara. Ya, seperti itulah Allah hadirkan keajaiban menjaga orang-orang beriman di akhir hayat agar tidak tergelincir. Tiba-tiba diperbicarakan bayinya, ya membaca, wahai ibunda tercinta, jangan ragu-ragu, innaki anil haq, jangan ragu-ragu, lemparkan dirimu, innaki anil haq, engkau di atas kebenaran. Mendengar itu dia lemparkan dirinya bersama bayinya di parit tersebut.
Dan seperti inilah jemaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman sallallahu alaihi ajma'in. Nabi ceritakan kepada sahabatnya, sebagaimana Nabi seakan-akan menceritakan kepada kita semuanya. Kalau di antara kita ada yang mengeluh karena saat dia hijrah tiba-tiba diuji oleh Allah, ujian orang-orang beriman sebelum kita itu jauh lebih berat. Idhum 'alaiha qu'ud. Allah menggambarkan bagaimana para penguasa zalim itu ketika membakari orang-orang beriman itu di parit, mereka dulu mengelilingi sambil melihat orang-orang beriman itu kemudian dibakar. Wahum ala ma yaf'aluna bil yashhud. Dan mereka menyaksikan bagaimana teriakan kepanasan, kesakitan orang-orang beriman yang dilemparkan ke dalam api. Seperti kita lihat hari ini para penjajah Zionis, ketika saudara-saudara kita diputus listriknya, diputus airnya, lalu dari rumah mereka dibombardir, lihat apa yang mereka pertontonkan, mengolok-olok saudara-saudara kita di sana. Lupa bahwa seperti mereka menyaksikan, mengejek orang beriman, saudara-saudara kita yang beriman di Gaza yang bombardir dan tidak punya air, Allah Maha melihat atas setiap perbuatan mereka. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan perbuatan mereka, dan kelak bumi Allah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Wa ma naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid. Apa salah bayi ini yang juga turut dilemparkan bersama ibunya? Apa salah anak muda ini? Apa salah semua orang-orang yang tiba-tiba beriman semua kepada Tuhan anak muda ini? Tidak ada salahnya. Mereka bukan koruptor, mereka bukan pencuri, mereka bukan orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Tapi yang Allah tegaskan di ayat 8 ini, tidaklah yang mereka melakukan pembantaian, pembunuhan tersebut, penyiksaan tersebut, kecuali karena setiap mereka itu beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kekuasaan kerajaan di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan sesungguhnya Allah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 9 ayat surah Al-Buruj sudah kita tadabburi. Yang inti dari 9 ayat surah Al-Buruj ini pelajaran dari kisah Ashabul Ukhdud yang Allah abadikan dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat oleh Muslim. Yang kedua, 9 ayat dari surah Al-Buruj ini memberikan kita pelajaran penting bahwa Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman keras, peringatan keras kepada siapapun yang menyakiti orang-orang beriman. Tapi Ustaz, buktinya mereka masih tetap hidup, mereka masih tetap mereka terus tetap berjaya padahal membantai, menyiksa orang-orang beriman. Allah ingatkan kita dalam Quran surah Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, jangan pernah mengira bahwa Allah Tuhan kalian غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ibrahim, jangan pernah mengira bahwa Allah Tuhan kalian lalai terhadap apa yang dilakukan orang zalim, menjarakan orang-orang beriman, menyiksa orang-orang beriman, bahkan membunuh orang-orang beriman. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan kira Allah itu tidak melihat, tidak menyaksikan perbuatan-perbuatan mereka. Kata Allah, إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Yang ada adalah Allah tangguhkan siksaan mereka. Sampai kapan? Pada hari Allah tangguhkan siksaan mereka atas perilaku mereka kepada orang-orang beriman, perilaku mereka kepada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Allah tangguhkan adab pada mereka sampai kapan? Liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Mereka akan mendapatkan adab pedih pada hari di mana mata-mata mereka akan terbelalak melihat dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga jemaah bermanfaat dari 9 ayat surah Al-Buruj ini, sunnatullah bagi orang-orang beriman. Orang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diuji, jemaah bermanfaat hendaklah mendengarkan kisah bagaimana orang-orang yang beriman sebelumnya diuji. Maka dia akan mendapati bahwa ujiannya tersebut tidaklah sebanding ujian orang-orang beriman sebelum kita.
Dalam Quran surah Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 214, Allah ingatkan kepada kita semuanya, Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian begitu mudah masuk surga Allah? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara kalian belum pernah diuji, belum pernah mendapatkan ujian cobaan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka diperangi, mereka mendapatkan kesengsaraan, mereka mendapatkan guncangan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu sampai-sampai karena beratnya ujian saat itu, Rasul dan orang-orang beriman bersama mereka berkata, Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Seperti hari ini kita melihat saudara kita di Gaza, kita berkata, ya Allah, mata nasruk ya Allah, kapan pertolonganmu ya Allah? Mata nasrullah, kapan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Gaza? Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata pertolongan Allah itu akan datang kalau orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman itu sudah berada di puncak kezalimannya. Kalau mereka sudah sampai di puncak kezalimannya, sudah di puncak kerusakan mereka lakukan, ala inna nasrallahi qarib. Di saat itulah pertolongan Allah itu sudah amat sangat dekat. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Gaza saat ini adalah puncak kezaliman para penjajah Zionis, dan mudah-mudahan ini tanda ala inna nasrallahi qarib, dan ini pertanda bahwa pertolongan Allah akan segera turun untuk saudara-saudara kita di Gaza. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan insyaallah tadabbur surah Al-Buruj, masih tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman. Di pertemuan berikutnya insyaallah di Rabu pekan depan. Seperti biasa, sebelum kita tutup, sama-sama kita baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi itu kalau bertemu tidak akan berpisah sampai setiap di antara mereka saling berpesan, saling berwasiat dengan membacakan surah Al-Asr satu sama lain. Kami minta kepada pengurus, mohon dibuka akses mikrofon dan saya mengajak siapapun yang masih bergabung, sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan kembalikan kepada host kita Mbak Ari atau pengurus majelis taklim Rabbani. Tafadhol, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Bu Ari, ingin bertanya sedikit dari yang dijelaskan Ustadz tadi. Saya ingin mengulang doa yang tadi diajarkan kepada Raja itu apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Ustadz? Dan mohon artinya. Jadi ya, Bismillah. Tapi ini nggak bisa diperhatikan Bu. Bismillah Rabba hadzal gulam. Demi nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Rabba hadzal gulam. Tuhannya anak muda ini. Jadi itu sebenarnya jebakan dari anak muda. Jebakan bagi si raja. Yang sudah kebelet ingin membunuhnya. Ketika dia mengucapkan itu berarti dia sedang mengakui bahwa dia bukan Tuhan. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan menyebut nama Tuhan anak muda tersebut. Ya, akhirnya anak muda itu mati. Tapi Masya Allah, kematiannya adalah awal dakwah diterima di tengah masyarakat. Dan ada sahabat Nabi yang mirip kisahnya seperti ini. Ada sahabat Nabi namanya Qurwa bin Mas'ud di Taif. Masya Allah. Kematiannya awal masuk Islamnya penduduk Taif yang dulu melempari Nabi SAW. Kisahnya panjang dan saya kira bukan waktunya saat ini untuk menyampaikan kisah sahabat Nabi Qurwa bin Mas'ud. Tapi nanti kapan-kapan kalau ibu umrah dan ke Taif, minta kepada ustadznya sampaikan kisah Qurwa bin Mas'ud yang kuburannya ada di Taif. Silakan.
Siapa Ustadz? Bin Mas'ud, saya dengarnya yang belakang aja. Urwah ibn Mas'ud. Uwal. Urwah Urwah ibn bin Mas'ud. Mas'ud ya, yang di itu ya Betul. Ustadz, di Taif ya. Ya, ya, Oke. gitu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ini paling mirip dengan Nabi Isa. Oh, Jadi gitu ketika ya. Nabi bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Musa, kata Nabi, adapun Nabi Isa maka dia amat sangat mirip dengan sahabat kita Urwah ibn Mas'ud. Jadi fisiknya Nabi Isa itu mirip betul dengan sahabat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ustadz, tadi pemuda itu nggak ada namanya ya Ustadz, yang mengajarkan raja tadi, nama pemudanya itu nggak ada. Betul, tidak disebutkan namanya, dan seperti itulah kebanyakan kisah-kisah dalam Quran. Kisah Ashabul Kahfi nggak ada namanya. Nggak ada Kisah nama. pemilik kebun nggak ada namanya. Kenapa? Kan namanya yang penting. Bukan itu intinya. Yang inti adalah Kisahnya ya Ustadz, kisahnya ya. pelajaran. Kisahnya pentingnya. Seperti itu kira-kira. Satu lagi pertanyaan Ustadz, kalau surat Ya. Al-Buruj ini suka dibaca ketika apa ya? Maksudnya saya jarang sekali mengikuti misalnya sholat jemaah gitu. Jarang dibaca ya Ustadz. Al-Buruj ini kapan suka sering dibacakan dalam sholat atau dalam apa Ustadz? Pertanyaan itu. Sebenarnya seperti surah-surah yang lain ya kapanpun bisa dibaca, tetapi imam yang baik itu adalah imam yang tahu surah apa yang dibaca yang kira-kira mengirim pesan kepada orang-orang yang sholat di belakangnya. Nah, contohnya dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara kita yang disiksa, ditindas di Gaza, surah Al-Buruj ini penting untuk kita baca. Penting untuk kita baca. Penting untuk menjadi penguat bagi kita bahwa Allah menyaksikan setiap kezaliman-kezaliman pelaku kezaliman di atas muka bumi ini, dan tidak ada yang gratis. Seperti mereka menyiksa orang beriman di dunia, wal yaumil maw'ud, pada hari kebangkitan pembalasan yang dijanjikan, mereka juga akan mendapatkan balasannya. Setiap darah, setiap nisan bayi, setiap luka akan mereka bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kira-kira. Ustadz, tapi ada pesan dari saya pernah dengar gitu, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah dalam sholat Isya membaca surat Al-Buruj dan Al-Tariq itu kenapa ya kira-kira Ustadz masalahnya di sholat Isya? Ya, jemaah rahmat Allah, Nabi itu variatif bacaannya. Oh, ya. Nabi itu variatif bacanya, enggak surah-surah tertentu ya. Dan Nabi itu bacaannya penuh dengan tadabbur. Ya, dan pasti sahabat yang sholat di belakang Nabi, ya namanya juga yang imamin Nabi, siapa sih yang tidak ingin dengarkan bacaannya, menghayati bacaannya, apalagi Nabi yang baca Quran. Allahu Akbar. Bacaan Quran Nabi itu bacaan paling Quran yang paling nikmat untuk didengarkan. Mudah-mudahan insya Allah di surga Allah kumpulkan kita dengan Nabi dan kita bisa mendengarkan bacaan Quran langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin. Walau kita tahu siapa kita, walau kita tahu banyaknya maksiat dosa yang kita lakukan, tapi kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Mudah-mudahan sedikit nikmat kebaikan yang kita lakukan ini, yang Allah karuniakan kepada kita, Allah rahmati kita kelak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ustadz, boleh satu lagi pertanyaan saya tentang doa Ustadz. Kalau dalam suasana sekarang ini kita mendengar berita-berita yang maksudnya yang dialami di Palestina itu, apakah doa kunut yang saya biasanya nggak pernah baca gitu, doa kunut itu sebaiknya dibacakan gitu kapan Ustadz? Ketika sholat subuh atau witir, katanya ada sebagian yang menyampaikan seperti itu. Bagaimana Ustadz tentang doa kunut, kalau boleh dijelaskan? Terima kasih. Ya, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman Allah wa iyyakum ajma'in. Doa ya. Kunut itu senantiasa sering dilakukan Nabi, khususnya ketika Nabi melakukan kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Kunut mendoakan kehancuran, kebinasaan kepada mereka yang menyakiti orang-orang beriman. Nah, seperti yang saat ini terjadi di Gaza, mestinya kaum muslimin di Indonesia ini memperbanyak kunut nazilah. Apa yang dibaca dalam kunut nazilah? Di antara doa yang dibaca adalah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Sebagaimana setelah itu bebas berlama-lama berdoa dengan mendoakan contohnya saudara kita yang di Gaza agar disatukan barisannya oleh Allah. Allahumma wahid sufuqahum alal haqqi ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah mereka, ya Allah, jadilah engkau pelindung bagi mereka. Allahumma kun nasiran lahum, Allahumma kun waliyan lahum, jadilah engkau pelindung penjaga bagi mereka.
Itu boleh. Sebagaimana mendoakan kehancuran bagi pendeta Zionis. Allahumma qtulhum badada wahsurhum adada wa la tughadir minhum ahada. Seperti itu kira-kira. Jadi doa yang utamanya yang sering kita dengarkan di salat-salat subuh, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Setelah itu bebas jemaah Allah, doa-doanya kalau ingin ditambah dengan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Tafadhal, silakan. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Baik. Silakan, Mbak Ari. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya lagi. Mbak Lina, silakan mau bertanya, Mbak Lina. Mbak Lina belum bertanya, oke. Mbak Hera ya mau bertanya? Oh, tidak ada. Tidak ada lagi Pak Ustadz yang bertanya. Ya, Masya Allah. Oke, Ya, terima kasih. Ya, kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan doa saja, Mbak Ari. Ya, ditutup dengan doa untuk kita bersama dan tentunya untuk saudara-saudara kita di Gaza ya, Pak Ustadz. Ya.